Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tahsunul bidayat wan nihayat wa nusalli wa nusallim wa nukarrim wa nu'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad afdalul bariyat wa ala alihi wa ashabihi sadatul qadat amma ba'd. Uhaikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahlal jinan, fatahiyatum fiha assalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ayolah ikhwan, saudara-saudaraku dimanapun antum berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Bijahin Nabi wa bihaqqi salatil Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pula kita iringkan, kita haturkan, kita curahkan salawat dan salam kepada junjungan alam sayyiduna wa habibuna wa syafi'una wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayo ikhwan, pada kesempatan kali ini Al-Fakir insyaallah akan melanjutkan ya bahasan kita, membahas satu buah karya dari Al-Imam Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri, yaitu kitab yang berjudul Al-Mawa'izul Usfuriyah, yang berisi himpunan 40 hadis dan kisah-kisah yang ada di balik hadis-hadis tersebut ya. Insyaallah ini kita lanjutkan ya, bahasan kita masuk ke hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa radha. Al-hadits tsani an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajirur raji rahmatullahi ta'ala aqrabu ilallahi ta'ala minal 'abidil muqnit. Ya. Hadis yang kedua ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud ya, beliau berkata, telah bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-fajirur raji rahmatullahi ta'ala. Orang durjana ya, orang durjana yang mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, aqrabu ilallahi taala minal 'abidil muqnit. Itu lebih dekat kepada Allah, yakni kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala daripada orang ahli ibadah yang berputus asa. Nah, ini hadis dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal ikhwan ya. Kita itu diharamkan, haram hukumnya kita berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena rahmat Allah, karunia Allah, rizki dari Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali, tiada henti-hentinya Allah senantiasa curahkan kepada hamba-hambanya, kepada makhluk-makhluknya. Ya, dan kita bisa menyaksikan ya di dalam diri kita dengan mata hati kita bagaimana tiada henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat, karunia, rezeki dan lain sebagainya terhadap diri kita. Kalau kita putus asa dari rahmat Allah, putus asa dari rahmat Allah, itu sama saja kita menyatakan kita kecewa kepada Allah, kecewa kepada Tuhan. Na'udzubillah wal iyadzubillah min zalik. Ini sangat bahaya ya kalau ada rasa di dalam hati seperti itu, na'udzubillah, mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah, kalau Allah jawab gimana? Ya kau cari aja Tuhan selain aku. Emang ada Tuhan selain Allah? Enggak ada. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ayolah ikhwan ya. Di dalam kitab ini ya berkata ya muallif kitab ini, qala akhbarana an Zaid bin Aslam an Umar. Jadi Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri beliau berkata, telah dikabarkan kepada kami, itu ada dari seorang syekh yaitu Zaid bin Aslam, yang mana riwayat ini bersambung kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Anna rajulan kana fil umamil madiyati yajtahidu fil ibadati wa yusaddidu ala nafsihi wa yaqnatun nasa min rahmatillahi ta'ala. Bahwa ada seorang laki-laki ya, ada seorang laki-laki di zaman umat-umat terdahulu. Berarti ya di zaman sebelum zamannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, umat-umat dari kalangan nabi-nabi terdahulu ya, di seorang laki-laki. Ia selalu bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yusaddidu ala nafsih, dan dia yusaddidu, menekan keras ya, menekan keras hawa nafsu dia. Dia tekan hawa nafsu dia. Dia tekan keras, rajin ibadah, menekan keras hawa nafsu dia. Lalu wayaknatun nasa min rahmatillahi ta'ala. Nah, ini problemnya, ini masalahnya ya. Dan dia selalu ya, namun ia selalu membuat
orang putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi membuat orang-orang putus asa dari rahmat Allah. Rajin ibadah, bagus, abid, dan selalu menekan hawa nafsu dia dengan keras, ajib. Tapi problem masalah dia senantiasa ya selalu membuat orang putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tsumma mata. Kemudian dia mati. Ya, fagola ya Rabbi mali indak. Fagola nar. Lalu ya dia bertanya kepada Allah. Dia bertanya kepada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ya Tuhanku, ya, apa ganjaran pahala buatku yang ada dari sisimu?" Dia pede nih bertanya kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia merasa dia sewaktu di dunia rajin ibadah dan menekan dengan keras hawa nafsu dia. Namun dia lupa, ya enggak, dia selalu membuat orang putus asa dari rahmat Allah. Fagola dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat Allah jawab, nar, neraka. Dijawab oleh Allah, nar, neraka. Fagola ya Rabbi, fa aina ibadati wa jitihadi. Lalu dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, lalu kemana ibadahku selama di dunia dan kerja kerasku untuk beribadah kepada Engkau ya Allah? Fagola innaka kunta taqnatun nasa min rahmati fid dunya fa ana aknutukal yaum min rahmati. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sesungguhnya kamu selalu membuat putus asa orang-orang dari rahmatku saat di dunia. Sungguhnya kamu selalu membuat putus asa orang-orang dari rahmatku selama kamu di dunia. Maka aku fa'ana aknatukal yaum min rahmati. Maka aku membuat putus asa dirimu pada hari ini dari rahmatku. Na'udzubillah wal iyadzubillah min dzalik. Ayohal ikhwan, ya, kita rajin ibadah itu harus, berbuat baik itu harus, ya, supaya kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, ya enggak? Tapi ya jangan kita merasa baik. Kita membersihkan diri kita dari segala macam dosa, ya enggak? Zahiran wa batinan, bersihin hati, tapi jangan kita merasa suci. Kalau kita merasa diri kita baik, merasa suci, nah itulah kecelakaan buat kita. Ya. Dan juga kalau kita lihat dari kisah ini, ya, bagaimana seorang yang ahli ibadah, ya, abid, dan dia menekan hawa nafsu dia, tapi dia senantiasa membuat orang-orang putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini orang berarti dia merasa baik, dia merasa suci. Saya paling hebat, saya paling rajin ibadah, saya paling suci, ya enggak? Nah, akhirnya ada orang datang kepada dia, umpamanya orang itu mau bertobat, katakanlah orang ini histori latar belakang dia, ya, sebelum dapat hidayah, umpamanya dia orang yang senang maksiat, suka maksiat, umpamanya kalau kayak zaman sekarang ini ada orang suka kelabing, party, diskotik, badan tatoan, minum-minuman keras, berzina, berjudi. Pada satu saat dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia ingin bertobat kepada Allah, ingin bertagarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin memohon ampun atas dosa-dosa dia yang telah dia buat selama ini. Lalu dia datang kepada seorang yang ahli ibadah tapi suka membuat putus asa orang lain. Gimana coba? Nanti dijawab sama orang ahli ibadah itu apa? Kamu mau minta ampun kepada Tuhan, selama ini kemana aja? Dosa kamu sudah seabrek-abrek, sudah sebesar gunung, ya enggak, lebih besar dari gunung, lebih banyak dari gunung-gunung yang ada di laut, di muka bumi. Allah nggak bakalan ngampunin kamu. Badan kamu aja tatuan begitu, gimana kamu mau sholat, gimana kamu mau udah Allah, Tuhan nggak bakalan ngampunin. Ini kalam seperti ini, ucapan seperti ini, ya, bisa menyebabkan orang tuh putus asa dari rahmat Allah. Akhirnya orang akan merasa, ya Tuhan nggak bakalan ngampunin saya nih. Akhirnya tadi orang yang maunya bertaubat, mau bertagarrub, mau mendekatkan diri kepada Allah SWT, dia dibuat pengaruh dari omongan yang tidak baik, ya, omongan yang membuat orang putus asa. Akhirnya nggak jadi, batal. Akhirnya dia udah kepalangan dah, gua nyebur sekalian. Nah, na'udzubillah min dzalik. Nggak boleh kita, ya, membuat orang putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat seperti itu, lihat kisah ini. Bagaimana Allah yang akan membuat kita putus asa dari rahmatnya Allah nanti di hari kiamat. Na'udzubillah ya'udzubillah min dzalik. Lalu ada kisah, ya, yang
terjadi ya di dalam kitab ini dimaktubkan terjadi di zamannya Nabi Allah Musa alaihissalam. Wa ala hadha hikayatun anna rajulan mata ala ahdi Musa alaihissalam fakarihan nas awsalahu wa dafnahu li fiskihi. Jadi ya ada sebuah kisah ya yang bahwasannya ada seorang laki-laki di zamannya Nabi Allah Musa alaihissalam. Ya, ini berarti di zaman Nabi Musa alaihissalam orang laki-laki ini mati. Ya, wafatnya orang laki-laki. Namun ya orang-orang sekitar, masyarakat sekitar tempat dia tinggal, katakanlah di kampung tempat dia tinggal, itu tidak ada yang mau memandikannya. Tidak ada yang mau menguburkannya. Kenapa? Karena kefasikannya. Ya, karena kefasikannya. Nggak ada yang mau. Orang gedek semua, orang tidak ada yang suka, benci malah orang. Ya, tidak ada yang mau, tidak ada yang mau mandiin, tidak ada mau yang ngafanin, tidak ada yang mau nguburin. Fa akhadhu birijlihi fatarahuhu fil mazbalah. Lalu mereka ya masyarakat sekitar kampung ini tempat dia tinggal itu memegang kaki jenazah tersebut. Jadi jenazah ini orang bangor lah, katakanlah preman lah ya. Ahli maksiat, kelakuannya nggak bener, orang musuh masyarakat ya. Akhirnya masyarakat sekitar, warga sekampung tempat dia tinggal itu diambil itu jenazah dengan memegang kakinya diambil, dipegang, diseret lalu dibuang ke tempat pembuangan sampah. Na'udzubillah min dzalik. Ini terjadi di zamannya Nabi Allah Musa alaihissalam, dan ana rasa kisah ini ya masyhur ya, ma'ruf, mungkin banyak di antara kalian yang sudah mendengar dan sering kali mungkin mendengar kisah ini ya. Karena memang setiap ada acara atau lagi di majelis atau sering disampaikan oleh para mubaligh atau asatis ya atau habaib kita. Lalu dilanjutkan fauhallahu ta'ala ila Musa alaihi salam wa qala ya Musa mata rajulun fi mahallah fi mahalla fulan fil mazbalah wa huwa waliyun min awliya'i walam yaghsiluhu walam yukaffinuhu walam yadfanuhu fadhhab anta faghsilhu wa kaffinhu wa shalli alaihi wa dafanhu. Wallah, masya Allah. Tapi ya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa dan Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Ya Musa, ada seorang laki-laki wafat ya, meninggal di kampung atau di tempat sipulan nama daerah tertentu ya, di tempat pembuangan sampah." Nah, ini ajib nih. Wa huwa waliyun min auliyai, dan dia adalah seorang wali dari wali-waliku. Nah, gimana? Bingung kan kita? Ya, kalau di dalam pandangan manusia, masyarakat kampung tempat dia tinggal, ya, ini orang bangor, ya, orang ahli maksiat, orang fasik. Nah, enggak. Tapi Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, ini orang yang mati ini, laki-laki yang wafat yang mati ini adalah seorang wali dari wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Walam yaghsiluhu walam yakfinuhu walam yadfanuhu. Dan mereka warga sekitar, Allah mewahyukan kepada Musa ya, dan mereka kaumnya tidak ada yang mau memandikannya. Tidak ada yang, dan mereka tidak mau mengkafaninya dan tidak mau menguburkannya. Fadhhab anta faghsilhu wa kaffinhu wa shalli alaihi wa dafanhu. Maka wahai Musa, pergilah engkau ya, dan kamu mandikan ia, kamu kafani ia, dan kamu sholatkan ia, dan kamu kuburkan. Allah mewahyukan pada Musa, memerintahkan pada Nabi Musa untuk ngurusin jenazah laki-laki tersebut. Masya Allah. Faja'a Musa alaihi salam ila tilkal mahallati wa sa'alahum 'anil mayyit. Lalu datanglah Nabi Musa. Nabi Musa datang kan ke tempat tersebut, artinya di beda wilayah, ya beda daerah. Nabi Musa datang ke tempat tersebut. Lalu Nabi Musa bertanya kepada warga, ya warga sekitar kampung tersebut mengenai jenazah itu. Faqalu lahu mata rajulun fi sifati kadza wa kadza wa annahu kana fasiqan mu'linan. Allah. Lalu mereka berkata, orang kampung ya, warga sekitar tempat tinggal laki-laki yang mati ini. Kata warga apa? Iya, memang betul. Telah meninggal ada seorang laki-laki meninggal dengan sifat seperti ini dan seperti itu.
seperti ini dan seperti itu, dan bahwasannya lelaki itu sebagai orang fasik yang secara terang-terangan. Alhamdulillah. Ya. Warga kampung, masyarakat sekitar itu sudah sangat tidak suka sama dia. Sampai mereka memberitahu kepada Nabi Musa, ya benar ada orang laki-laki ya, dia sudah mati, sifatnya itu nakal, yang nggak bangor, songong, suka maksiat, dan dia ini orang yang fasik secara terang-terangan. Faqala aina makanuhu fa inna Allah ta'ala waha ilayya li ajlih. Lalu Nabi Musa bertanya, ya. Nabi Musa bertanya kepada warga sekitar, ya di mana, kata Nabi Musa, ya. Di manakah tempatnya jenazahnya itu? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada saya untuk tujuan mengurus jenazah tersebut. Bayangkan tentu, ya, Allah perintahkan, Allah turunkan wahyu kepada seorang rasul, ya, yaitu Nabi Musa, untuk mengurus jenazah tersebut. Padahal jenazah tersebut jenazah seorang laki-laki fasik secara terang-terangan. Begitu. Nah, Qala fa'alimuni makanah. Nabi Musa bersabda, maka kalian tunjukkanlah di mana tempatnya. Fadhahabu, ya, falamma ra'ahu Musa alaihi salam matruhan fil mazbalah wa akhbarahu an-nasa an su'i af'alih, naja Musa rabbahu faqala ilahi amartani bidafnihi was-salati alaihi wa qaumuhu yashhaduna alaihi syarran fa anta alamu minhum bitsana'i wat takbih. Akhirnya pergilah nih, ya, Nabi Musa bersama warga kampung tersebut pergi ke tempat di mana jenazah itu dibuang, itu tempat pembuangan sampah. Lalu ketika Nabi Musa melihat jenazah itu, ya, terkapar di tempat pembuangan sampah, nah, itu bayangin bagaimana sih jenazah terkapar di tempat pembuangan sampah, udah kayak buang sampah dah, gitu. Dan Nabi Musa itu telah mendapat kabar, ya, berita, informasi dari warga kampung mengenai kefasikannya, mengenai keburukan kelakuannya. Nabi Musa akhirnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah pertanyaan munajat Nabi Musa kepada Allah? Ya Allah, ya Tuhanku, amartani bidafnihi wassalati alaih. Engkau memerintahkan aku untuk menguburkannya dan menyolatkannya. Sementara kaumnya, ya, wa qaumuhu yashhaduna alaihi syarran, sementara kaumnya menyaksikan, ya, bersaksi atas diri dia ini, diri si laki-laki yang mati ini semuanya keburukan, ya enggak. Fa anta alamu minhum bitsana'i wa takbir. Maka ya Allah, sungguhnya engkau maha lebih mengetahui dari mereka tentang pujian dan keburukan. Fa auhallahu ta'ala ilahi ya Musa sadaqa qaumuhu fima haqqau anhu min su'il af'alih. Dijawab oleh Allah SWT munajat Nabi Musa, wahai Musa, kaumnya itu berkata jujur. Mereka berkata jujur, benar, ya. Apa yang mereka sampaikan, yang ceritakan kepada engkau wahai Musa, itu benar mengenai dirinya, mengenai keburukan kelakuannya. Wah, bingung nggak? Ya. Jadi ini warga mengatakan bahwa dia ahli maksiat, ya, seorang fasik yang secara terang-terangan, dan dibenarkan oleh Allah. Benar Musa. Mereka itu, ya, apa yang disampaikan oleh mereka, oleh kaumnya itu benar. Mereka berkata jujur mengenai keburukan kelakuannya. Namun, ya, ghairu annahu tashaffa'a ilayya inda wafatihi bi thalathati asya'a law sa'ala biha minni jami'al mudhnibina min khalqi la'ataituhu fa kaifa la arhamuhu wa qad sa'ala nafsahu wa ana arhamur rahimin. Namun, kata Allah, ya, hanya saja ia meminta syafaat. Ia meminta syafaat kepadaku ketika menjelang, ya, inda wafati, ketika menjelang kematiannya, dengan tiga perkara. Kalau, kata Allah Subhanahu wa taala, yang seandainya memohon, ya, dengan tiga perkara itu, lau sa'ala biha minni, seluruh orang-orang yang berbuat dosa,
kalau seandainya memohon dengan 3 perkara tersebut, semua orang-orang yang berbuat dosa dari makhlukku, ya, mohon maksudnya memohon ampun, maka aku akan memberikan kepadanya, memberikan ampun kepadanya. Wa kaifa la arhamuhu, lalu bagaimana mungkin aku tidak mengampuninya, aku tidak mengasihinya, kata Allah SWT. Wa qad sa'ala nafsahu wa ana arhamur rahimin, padahal ia telah memohon untuk dirinya, ya, dan aku adalah zat yang maha pengasih dibandingkan yang pengasih lainnya. Nah, dibandingkan para pengasih lainnya itu. Jadi dia nih, ya, si orang orang fasik yang mati ini, ternyata sebelum dia meninggal, menjelang kematiannya, dia minta ampun kepada Allah. Dia minta pertolongan, minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 3 hal, dengan 3 perkara. Yang mana kata Allah, kalau dia ada seluruh pendosa meminta ampun, meminta kepadaku dengan 3 perkara ini, niscaya aku akan berikan, aku akan ijabah, aku akan gobulkan, kata Allah SWT. Bagaimana mungkin aku tidak mengampuninya sementara dia, bagaimana mungkin aku tidak mengasihinya sementara dia telah meminta untuk dirinya. Nah, akhirnya qala Musa ya Rabbi wa mathalatha. Lalu Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Tuhanku, ya, apa 3 perkara itu? Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lamma danat wafatuhu qala ya Rabbi anta ta'lamu minni inni kuntu artakibul ma'asi wa kuntu akrahul ma'asiyata fi qalbi. Ya. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman kepada Musa, tatkala telah dekat, ya, tatkala telah mendekat wafatnya ini orang, ketika dia sudah mau mati, sudah mau dekat wafatnya, laki-laki ini berkata, dia munajat, kata Allah, wahai Tuhanku, ya, engkau lebih mengetahui dibandingkan diri saya, anta ta'lamu minni inni kuntu artakibul ma'asi wa kuntu akrahul ma'asiyata fil qalbi. Sesungguhnya diri saya telah banyak berbuat berbagai macam kemaksiatan, namun ya Allah, diri saya tidak menyukai, ya, diri saya tidak menyukai kemaksiatan di dalam hati saya. Dia ngaku, ya, benar ya Allah, saya ini sudah berbuat berbagai macam kemaksiatan, tapi diri saya tidak menyukai kemaksiatan di dalam hati saya. Artinya di dalam diri dia tidak suka, dalam hati dia tidak suka kemaksiatan, ya, tapi dia berbuat maksiat secara zahir, ya enggak, tapi hatinya enggak suka maksiat, begitu. Lakin istama'a fi thalathu hisalin hatta irtakabtul ma'asiyah ma'akarahatil ma'asiyah fi qalbi. Akan tetapi, ya, karena berhimpun pada diri saya 3 bawaan, ya, 3 bawaan, hingga saya berbuat kemaksiatan disertai dengan ketidaksukaan terhadap kemaksiatan di dalam hati saya. Jadi dia bilang, karena ada 3 bawaan nih dalam diri saya nih, ya, sehingga saya berbuat maksiat disertai dengan ketidaksukaan dalam hati saya terhadap maksiat itu. Awaluha hawan nafsu wan nafsur rafiq, awaluha hawan nafsu war rafiqus su wa iblis la'natullah alaih. 3 hal bawaan itu ya Allah, yang pertama adalah hawa nafsu, ya. Yang kedua adalah kawan atau teman yang buruk, dan yang ketiga adalah iblis laknatullah. Waduh, iblis dibawa-bawa nih. Ya, dia munajat, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa hadhihi thalathatu alfatni fil ma'siyah fa innaka ta'lamu minni ma aqulu faghfirli. Dan 3 hal bawaan ini ya Allah yang menyeret saya ke dalam kemaksiatan, maka sesungguhnya engkau lebih mengetahui dibandingkan saya terhadap apa yang saya ucapkan, maka ya Allah faghfirli, ampunilah saya ya Allah, ampunilah saya, berilah ampunan kepada saya. Itu yang pertama. Wathaniyah, dan yang kedua, kata Allah lanjutkan wahyunya kepada Nabi Musa, wathaniyah qala ya Rabbi innaka ta'lamu bi anni irtakabatul ma'asi wa kana maqami ma'al fisqah walakin uhibbu suhabatas salihin wa zuhdahum wal maqamu ma'ahum kana ahabbu ilayya minal fasikin. Allah. Dan yang kedua, lelaki itu berkata, kata Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau mengetahui bahwa saya telah berbuat berbagai macam kemaksiatan, wa kana maqami ma'al fisqah, ya, dan tempat saya itu bersama orang fasik, ya enggak. Akan tetapi walakin uhibbu sahabatas salihin wa zuhdahum wal maqama ma'hum kana ahabbu ilayya minal fasikin. Ya, akan tetapi saya menyukai bergaul dengan orang-orang soleh dan mereka yang zuhud, yang enggak zuhdan mereka.
dan bertempat bersama mereka, yaitu bertempat bersama orang-orang soleh, orang-orang yang zuhud, itu adalah lebih saya sukai dibandingkan bertempat dengan orang-orang fasik. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, wa tsalitsatu qala ilahi innaka ta'lamu minni annas salihina kanu ahabbu ilayya minal fasikin hatta law istaqbalani rajulani salihun wa talihun laqaddimtu hajatas salih anit ala talih. Yang ketiga, ya, kata Allah, laki-laki itu berkata, ya, wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau lebih mengetahui dibandingkan saya. Ya, sesungguhnya engkau lebih mengetahui dibanding saya. Sesungguhnya bahwasanya orang-orang soleh itu lebih saya sukai daripada orang-orang fasik. Ya, enggak? Sehingga jika ada, ya, datang kepadaku dua laki-laki, dua orang, satu orang soleh dan satunya orang toleh. Orang toleh itu orang yang lawan daripada soleh, yang orang suka berbuat keburukan, kejelekan, ya. Laqaddimtu hajatas soleh ala toleh. Maka pasti saya akan mendahulukan hajat keperluan orang soleh dibandingkan orang toleh, orang yang jelek perilakunya. Ya, enggak? Jadi, ya, dia munajat kepada Allah dengan tiga hal itu. Dan kan disampaikan, diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Qala fi riwayati Wahab bin Munabbih, qala ya Rabbi law afauta wa ghafarta dhunubi yafrahu awliya'uk wa anbiya'uka wa yahzanu syaitan wa aduwi wa aduwaka. Wa yahzanu syaitan aduwi wa aduwaka. Ya, di berikutnya, ya, berkata dalam riwayatnya Imam Wahab ibni Munabbih, ya, dalam riwayatnya Imam Wahab ibni Munabbih berkaitan dengan kisah ini, ya, lelaki itu berkata, lanjutkan ini firman Allah SWT ini menurut riwayat dari Imam Syekh Wahab bin Munabbih, ya. Lelaki itu berkata, wahai Tuhanku, ya, ya Rabb, lau afauta wa ghafarta dhunubi, jikalau engkau memaafkan saya dan mengampuni dosa-dosa saya, yabrahu auliyauka wa anbiyauka wa yahzanu syaitan aduwi wa aduwaka, maka akan bergembira para wali-walimu dan para nabi-nabimu, dan akan bersedih syaitan, musuh saya dan musuh engkau, ya Allah. Masya Allah, kalimatnya ajib, luar biasa, subhanallah, ya. Dia munajat pada Allah, mohon ampun pada Allah. Ya Allah, ampunilah aku, ya Allah. Kalau kau mengampuni saya, ya Allah, ya, maka para wali-walimu dan nabi-nabimu akan bergembira dan akan bersedih. Setan, ya, musuh saya dan musuh engkau, ya Allah. Ya, enggak. Walau adzabtani bidzunubi yafrahu syaitan wa awanuhu wa yahzanu awliya wal awliya. Namun, ya Allah, jikalau engkau menyiksa saya, mengazab saya dengan sebab dosa-dosa saya, maka akan bergembira setan dan para sekutunya, dan akan bersedih para wali-walimu, ya Allah. Wa ini alamu anna farahal awliya ilaik ahabbu min farahis syaitan wa awani. Dan sesungguhnya saya mengetahui bahwa kegembiraan para wali bagimu lebih kau sukai ketimbang kegembiraan setan dan para sekutunya. Faghfirli Allahumma innaka ta'lamu minni ma agulu farhamni wa tajawaz anni. Maka, ya Allah, berikanlah ampunan kepada saya, ya Allah, sesungguhnya engkau lebih mengetahui dibandingkan diri saya atas apa yang saya ucapkan. Maka ampunilah saya, kasihilah saya, farhamni wa tajawaz anni, dan berilah maaf terhadap diri saya. Itu munajatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum wafatnya ia. Ya. Akhirnya Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya, melanjutkan, Allah berfirman kepada Nabi Musa, menyampaikan farihimtuhu wa ghafartu lahu wa tajawaztu anhu. Allah berfirman, maka aku mengasihi lelaki itu, wahai Musa, maka aku mengasihi lelaki itu dan memberi ampunan, ya, dan aku memberi maaf terhadapnya. Fa inni raufur rahim khosatan liman aqarra bidzanbi baina yadayya. Karena sesungguhnya aku maha welas asih, ya, lagi maha penyayang, terkhusus, tuh, khususnya khosatan liman aqarra bidzanbi baina yadayya, khususnya kepada orang yang telah mengakui dosa-dosanya di hadapanku. Jadi kalau orang, ya, dia memang tadinya ahli maksiat, lalu dia bertobat, benar-benar dia mengaku dosa-dosa dia, ya,
minta ampun kepada Allah, Allah akan ngampuninya. Walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan. Itu karena rahmat Allah itu luas. Ya enggak, rahmat Allah itu mendahului murkanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu wahadha akrabu bidzanbi faghfar wahadha akrabu bidzanbi faghfartu lahu wa tajawaztu anhu. Dan orang ini telah mengakui ya dengan dosanya, maka aku memberi ampunan kepadanya dan aku memberi maaf terhadapnya. Ya Musa, if'al ma amartuka fa inni aghfiru bi hurmatihi liman shalla ala janazatihi wa hadara dafnahu. Dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, wahyu kepada Nabi Musa, wahai Musa, kerjakanlah apa yang telah aku perintahkan kepadamu, dan ya sesungguhnya aku memberi ampunan, aku mengampuni dengan kemuliaannya lelaki tersebut. Bayangkan, dengan kemuliaannya lelaki tersebut, lelaki yang tadi masa hidupnya orang fasik, tapi akhirnya menjelang kematiannya dia meminta ampun kepada Allah SWT. Dengan kemuliaan lelaki tersebut ya, aku akan mengampuni orang-orang yang menyolati jenazahnya dan hadir di pemakamannya. Subhanallah, antum bayangkan ya. Jadi kita tidak tahu akhir ending dari hidup kita ini bagaimana. Jadi kita jangan juga makanya kita tidak boleh ya memandang rendah. Ada orang ahli maksiat, sekarang kita pandang rendah, nggak boleh. Maksiatannya iya, orangnya jangan. Jangan kita merasa kita merasa baik, kita merasa suci, lalu kita melihat orang banyak orang mengerjakan kemaksiatan, ya nggak, belum tentu ya, kita nggak tahu, mungkin kalau dia besok entah lusa entah kapan dia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan dia bertobat dan dia menjadi orang ahli ibadah, mendapatkan banyak taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, mungkin melebihi dari kita derajatnya. Dan kita juga nggak tahu, mungkin kita yang tadinya kita rajin ibadah, rajin beramal soleh dan lain sebagainya, kita nggak tahu mungkin di ujung kita bagaimana keadaan kita, na'udzubillah min dzalik. Makanya kita selalu berharap ya, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, minta kalau Allah mewafatkan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, begitu ya, minta diberikan sebanyak-banyak taufik hidayah riayah wan nihaya. Jangan kita merasa putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kita membuat orang lain menjadi putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kita nggak tahu ya, makanya yang paling ditakutkan oleh para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mati dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi kita harus selalu berharap dan berharap tiada henti-hentinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berharap maghfirah, berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berharap luasan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lain sebagainya. Intinya kita gantungkan hati kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuhal ikhwan ya, nah, mudah-mudahan kita bisa mengambil pesan nasihat dari kisah yang baru saja Al-Fakir sampaikan lewat kitab Mawaizul Usfuriyah ini, dan kita minta kepada Allah SWT mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan istiqomah zahiran wa batinan bijahin nabi wa bihaqqis salati lan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya Al-Fakir minta maaf apabila ada kata salah ya, salah ucap dan juga salah dalam pembacaan kitab ini ya. Pada Allah Al-Fakir mohon ampun, walafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.